Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dwi Sulistianingsih, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Fisika, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, dari kelompok 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adila Oktaviani Dewi. Yang kedua, Puji Faujiah. Dan yang ketiga, Sandi Septian Prayoga. Adapun topik yang akan dibahas mengenai perkembangan fisika pada masa Babilonia. Untuk selanjutnya, kita langsung ke materi yang pertama mengenai sejarah Babilonia. Sejarah Babilonia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sejarah zaman Babilonia kuno. Pada zaman ini, raja yang terkenal adalah Raja Hammurabi yang memerintah pada tahun 1792 sampai 1750 SM. Hammurabi dikenal sebagai penguasa terbesar Babilonia kuno sepanjang sejarah. Pada zaman ini, berkembang ilmu pengetahuan dasar seperti ilmu astronomi kuno, trigonometri dasar, arsitektur dasar. Dan yang kedua, sejarah zaman Babilonia baru. Setelah zaman Babilonia hancur, daerah kekuasaannya dikuasai oleh berbagai dinasti baru. Namun, pada tahun 625 sampai 538 SM, bangsa Babilonia bangkit kembali di bawah dinasti Kaldean dengan raja yang bernama Nabopolassar. Peradaban dunia mencatat bahwa bangsa Babilonia sangat besar perannya. Bangsa ini banyak sekali melahirkan pakar dan tenaga ahli pertanian, astronomi, musim, dan iklim, serta mampu membangun banyak bangunan dan arsitektur seperti membuat pengerukan sungai dan pembuatan bendungan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Babilonia. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini dimulai dari zaman Babilonia lama yang kemudian dilanjutkan pada zaman Babilonia baru. Pada zaman ini, mereka sudah mengenal astronomi dan nama-nama planet. Selain itu, mereka memiliki ilmu matematika untuk menghitung keliling dan luas lingkaran dengan 360 derajat, serta menghitung waktu 1 minggu ada 7 hari, 1 hari ada 24 jam, dan tiap jam ada 60 menit. Mereka melakukan pengamatan terhadap angkasa dan bintang-bintang oleh para pemuka agama, sehingga mereka dapat meramalkan seseorang dengan hari kelahirannya atau yang dinamakan zodiak. Mereka juga bisa meramalkan kapan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Hanya beberapa nama astronom yang dikenal pada zaman ini, yaitu Ki Dino, digunakan sebagai dasar pembuatan kalender di masa sekarang. Ciri-ciri periode pertama pada masa Babilonia. Sistem pemerintahan. Babilonia baru menerapkan sistem pemerintahan negara kota. Pada masa Nebukadnezar II, pemerintahan Babilonia baru bersifat militeristik, yang terlihat dari upayanya untuk memperluas wilayah kekuasaan Babilonia baru melalui perang dan penaklukan. Pada tahun 572 sebelum Masehi, Nebukadnezar II mampu menguasai seluruh wilayah potensial di Mesopotamia. Sistem ekonomi. Masyarakat Babilonia baru memiliki corak ekonomi agraris dan perdagangan. Babilonia baru menerapkan sistem pertanian modern dengan membuat kanal-kanal irigasi yang terintegrasi dengan sungai Eufrat. Selain itu, mereka juga membuat sistem kolam dan dam untuk mencegah banjir serta mengatur air sungai. Perbedaan utama antara Kasdim dan astronomi Mesir. Perbedaannya yaitu fenomena yang telah diamati. Mesir berpusat pada matahari, sedangkan Babilonia berpusat pada bulan. Babilonia tidak bisa mengabaikan fakta tentang tahun matahari dengan periode 1 bulan 30 hari dan 1 tahun 12 bulan atau 360 hari.
memang akan muncul bahwa orang Babilonia dan Assyria tidak mengadopsi metode yang sama untuk menyesuaikan kalender. Karena Babilonia memiliki bulan two intercalary disebut Elul dan Adar. Sedangkan orang Assyria hanya sebulan seperti tunggal disebut Adar kedua. Raja Akkadia yang memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan. Banyak wawasan yang lebih baru tentang Kekaisaran Akkadia berasal dari penggalian di daerah Khabur atas di timur Laut Suriah modern yang akan menjadi bagian dari Asyur setelah jatuhnya Akkad. Misalnya, penggalian di Tel Mozan mengungkap penyegalan Tar-Am Agade, putri Naram-Sin yang sebelumnya tidak dikenal, yang mungkin menikah dengan Endan atau penguasa lokal yang tidak dikenal. Ekskavator di Tel Eilan telah mengungkapkan hasil dari penyelidikan mereka untuk menyatakan bahwa Kekaisaran Akkadia berakhir karena kekeringan yang tiba-tiba yang disebut dengan peristiwa 4,2 kiloyear. Dampak dari peristiwa iklim ini di Mesopotamia secara umum dan Kekaisaran Akkadia pada khususnya terus diperdebatkan dengan hangat. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh penemuan pada masa Babilonia terhadap ilmu fisika. Penemuan pada zaman Babilonia adalah mereka memperkirakan bahwa gerhana bulan terjadi dalam siklus kira-kira 19 tahun. Namun, tidak dengan gerhana matahari. Hari sebagai satuan waktu yang dikenakan pada manusia oleh alam. Selanjutnya, pengamatan bangsa Babilonia tentang benda langit. Ketika satuan dibutuhkan, bulan pertama diambil. Setiap bulan dimulai dengan munculnya bulan baru. Kemudian upaya dilakukan untuk menentukan jumlah bulan dalam siklus satu musim. Pada sekitar 2000 sebelum Masehi, satu tahun Babilonia dengan 360 hari atau 12 bulan. Penyesuaian yang diperlukan dibuat dari waktu ke waktu oleh penempatan bulan ekstra. Hari dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Yang berikutnya, pengamatan penduduk Babilonia tentang ilmu perbintangan astronomi dan astrologi atau zodiak. Astronomi, setiap candi membuat perpustakaan literatur astronomi dan astrologi. Astrologi mencapai puncak pada masa Babilonia sekitar 540 sebelum Masehi. Babilonia terkenal dengan ilmu astrologi berupa ramalan-ramalan yang tidak mendapat pengetahuan seperti halnya orang Yunani. Namun mereka menerapkan ilmu yang mereka pelajari dari nenek moyang mereka, dan Babilonia belum bisa dikatakan maju karena terkesan takhayul jika di dunia barat. Penerapan dan pengaruh ilmu astronomi di Babilonia. Ahli astronomi bangsa Babilonia telah lama dikenal unggul di dunia peradaban kuno. Beberapa ribu tahun sebelum Kopernikus, mereka telah menyadari bahwa bumi dan planet-planet lain berbentuk bulat dan mereka berputar mengelilingi matahari. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat secara akurat memprediksi gerhana matahari dan bulan. Banyak pelajar modern berasumsi bahwa bangsa Babilonia membangun ilmu astronomi mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan akan perhitungan yang akurat dari ilmu astrologi mereka yang kompleks. Secara mengejutkan, hasil terjemahan teori bangsa Babilonia baru-baru ini mengindikasikan bahwa posisi pergerakan dari bintang dan planet dihitung berdasarkan persamaan yang kompleks dan dari peradaban bangsa Sumeria. Bangsa Babilonia tampaknya tidak memiliki pemahaman tentang teori dasar dari formula ini, hanya mengetahui bagaimana menggunakannya saja.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu poin ke-8, ke-9, dan poin ke-10. Yang pertama ada poin ke-8, yaitu tentang alasan bangsa Babilonia membagi bulan menjadi 12 periode. Orang-orang Babilonia membagi periode waktu ke dalam 12 rasi bintang untuk memudahkan penandaan pergantian musim guna kepentingan bercocok tanam. Mereka juga membubuhkan simbol pada setiap periodenya agar mudah diingat. Simbol-simbol itu diambil dari hasil pengamatan atas pola 12 rasi bintang. Perhitungan mereka sangat sederhana. Selama matahari terbit di tempat yang sejajar dengan letak rasi bintang, maka itulah satu periode. Ketika matahari terbit sejajar dengan rasi bintang lainnya, berarti periode pun telah berganti. Lokasi terbit matahari secara alami pasti terus berpindah dengan konsisten berulang dan dalam 1 tahun akan menempati 12 rasi. Poin ke-9 ada menentukan waktu menggunakan jam air dan jam matahari. Orang-orang yang pertama menciptakan 24 jam per hari adalah orang-orang Mesir kuno. Patokannya bayangan matahari dan posisi bintang ada di langit. Mereka juga menciptakan jam matahari, kendati bangsa lain seperti Tiongkok, Babilonia, Yunani, dan Romawi sudah menggunakan instrumen itu untuk memberitahu mereka tentang waktu. Jam matahari bangsa Yunani disebut dengan hemiserium, berbentuk mangkok terpotong dan terbuat dari batu lengkap, dengan ukiran yang menerangkan 12 jam dalam sehari. Yang monumental adalah jam matahari dari Mesir purba yang menggunakan obelisk atau tiang batu. Dan yang terakhir ada poin ke-10, yaitu perkembangan teori pembagian 12 jam ganda. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12, dan mereka mengembangkan sebuah sistem jam matahari berbentuk seperti huruf T yang diletakkan di atas tanah dan membagi waktu antara matahari terbit dan tenggelam ke dalam 12 bagian. Para ahli sejarah berpendapat orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12 didasarkan akan jumlah siklus bulan dalam setahun atau bisa juga didasarkan akan banyaknya jumlah sendi jari manusia yang memungkinkan mereka berhitung hingga 12 menggunakan jempol. Jam matahari generasi berikutnya adalah sedikit banyak mempresentasikan apa yang sekarang kita sebut dengan jam. Sedangkan pembagian malam menjadi 12 bagian didasarkan atas pengamatan para ahli astronomi Mesir kuno akan adanya 12 bintang di langit pada malam hari. Dengan membagi satu hari dan satu malam menjadi masing-masing 12 jam, maka dengan tidak langsung konsep 24 jam diperkenalkan. Namun demikian, panjang hari dan panjang malam tidaklah sama. Selain dari poin yang saya sampaikan tadi, ada juga peran tokoh fisika dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Babilonia. Yang pertama ada Thales. Thales merupakan saintis pertama yang sudah memahami pentingnya prinsip-prinsip umum daripada kejadian-kejadian khusus. Ia juga orang pertama yang mengajarkan tentang struktur mikroskopik materi. Menurutnya, air adalah elemen dasar alam. Segenap isi alam semesta ini terbuat dari air, yang gerakannya merupakan alasan dasar untuk seluruh gerakan yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua ada Anaximandros. Beliau merupakan seorang filosof yang merupakan murid dari Thales. Dia juga mempunyai pandangan tentang alam semesta yang menurutnya yaitu apeiron. Ini berasal dari segala sesuatu yang berlawanan yang terus berperang satu sama lain. Prinsip ini berasal segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini sebagai unsur-unsur yang berlawanan. Jadi dari unsur-unsur yang berlawanan ini kemudian semuanya kembali pada akhirnya. Yang ketiga ada Anaximenes, merupakan murid dari Anaximandros. Dia mengungkapkan bahwa udara atau angin merupakan entitas wujud alam semesta. Udaralah yang mendasari segalanya, sehingga dapat dikatakan bahwa panas dan dingin merupakan penyebab udara menciptakan suatu bentuk. Dan yang terakhir yaitu ada Kadinu, adalah seorang astronomi Babilonia yang dikenal sebagai ahli matematika dari dinasti Kaldean. Peran Kadinu
adalah menemukan tahun surya yang digunakan sebagai kalender di masa sekarang ini. Astronomi Babilonia ini adalah salah satu upaya pertama yang sangat sukses untuk memberikan deskripsi pengolahan matematis dan fenomena astronomi. Jadi, kesimpulannya, perkembangan fisika pada masa prasains dimulai sejak sekitar 2400 sebelum Masehi. Pada masa ini telah berkembang dengan beberapa penemuan dan juga dikenal pula para tokoh-tokoh fisika yang berjasa di bidangnya. Perkembangan fisika pada masa Babilonia ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu pada zaman Babilonia kuno dan yang kedua pada zaman Babilonia baru. Selain itu, Babilonia juga dapat menciptakan sistem zodiak yang berdasarkan pada rasi bintang. Penemuan pada zaman Babilonia, mereka memperkirakan bahwa gerhana bulan terjadi dalam siklus kira-kira 19 tahun. Orang Mesir kuno adalah orang yang pertama menciptakan 24 jam per hari dengan membagi satu hari dan satu malam menjadi masing-masing 12 jam. Cukup sekian presentasi yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Demikian presentasi ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.